Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari bab 1 dari mata pelajaran PAI. Bab 1 yaitu tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Peserta didik dapat membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Surah Ibrahim ayat 32, Surah Az-Zukhruf ayat 13 sesuai kaidah tajwid. Khususnya hukum bacaan ro' dan lam jalalah dengan benar, serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Surah Ibrahim ayat 32, dan Surat Az-Zukhruf ayat 13. Dan hadis tentang pelestarian alam dengan lancar, serta terbiasa menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat. Tujuan ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, surah Az-Zukhruf ayat 13, dan hadis tentang pelestarian alam dengan benar, serta dapat mensyukuri alam semesta ciptaan Allah. 4. Peserta didik dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar, serta bersikap ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam bab ini ada ayat-ayat yang berhubungan dengan melestarikan alam, yaitu Surah Ar-Rum ayat 41, Surat Ibrahim ayat 32, dan Surat Az-Zukhruf ayat 13. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini, mari kita membaca Surah Ar-Rum ayat 41 bersama-sama. Oke, siap anak-anak? Kita awali dengan ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian surat Ibrahim ayat 32. Mari kita membaca bersama-sama, diawali dengan ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Itu surah Ibrahim ayat 32. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat
nikmat Tuhanmu dan mengucapkan Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Begitu anak-anak ya, ada 3 ayat yang kaitannya dengan melestarikan atau menjaga lingkungan. Bagaimana kandungan dari ayat-ayat itu nanti di belakang akan kita bahas. Sebelumnya, mari kita pelajari dulu tentang tajwid. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang bacaan lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Lam jalalah adalah hukum bacaan lam di dalam lafadz Allah yang ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi lam jalalah itu lam yang ada di lafadz Allah, itu namanya lam jalalah. Ada 2 macam bacaan lam jalalah. 1, tafkhim. Ini dibaca tafkhim. Lam jalalah tafkhim yaitu pada lafadz Allah didahului harokat fathah atau dumah. Cara membacanya dengan membunyikan lam jalalah dengan tebal atau berat. Posisi bibir maju. Jadi contoh didahului harokat fathah. Qul huwallahu ahad. Huwallahu. Dibaca tebal. Contohnya yang didahului harokat domah. Idza jaa nasrullahi. Itu. Nomor 2 bacaan tarkik atau lam jalalah dibaca tarkik. Artinya tipis. Lam jalalah didahului harokat kasroh. Cara membacanya dengan membunyikan lam jalalah dengan tipis atau ringan. Posisi bibir seperti meringis. Seperti contoh bismillahi. Tipis. Bismillahi. Kemudian berikutnya adalah hukum bacaan ro. 1, ro tafkhim dibaca tebal apabila huruf ro berharokat fathah. Contoh Rabbana. Berikutnya ro berharokat domah. Yastaghfiruna. Kemudian huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau domah. Contoh yurzaquna. Kemudian apabila ada ro berharokat sukun dan sebelumnya terdapat huruf berharokat kasroh bukan asli. Contoh Rabbirhamhuma. Bacaan ro yang kedua adalah ro tarkik atau tipis, yaitu semua huruf ro yang berharokat kasroh baik di depan, tengah maupun di akhir kata. Contoh rijalan, itu yang dikasroh. Sebelum huruf ro terdapat huruf ya sukun. Contoh alimul khobir. Jadi merenges, tipis. Kemudian ada lagi apabila huruf ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan tidak terdapat huruf isti'la sesudah huruf ro. Adapun yang dimaksud huruf isti'la adalah kha, shod, dot, ghin, to, kof, dan zo. Jadi huruf-huruf yang mencucu, cara membacanya itu disebut huruf isti'la. Contoh wafir aunazi. Ini dibaca roknya dibaca tipis. Ada lagi bacaan rok jawazul wajhain, artinya boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarkik. Hukum ini berlaku jika terdapat huruf rok sukun, sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Contoh min irdihi. Jadi boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Min irdihi atau min irdihi. Selanjutnya tentang tajwid sudah, sekarang kandungan surah Ar-Rum ayat 41. 1. Menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.
Itu kandungan surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian kandungan surat Ibrahim ayat 32. Apa saja anak-anak? Menegaskan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dan tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Kemudian kandungan dari surat Az-Zukhruf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Allah menciptakan hewan dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah. Melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan nyata. Contoh perilaku yang mencerminkan surah Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, dan surat Az-Zukhruf ayat 13, yaitu menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya, memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Senantiasa tunduk, patuh, dan taat kepada Allah dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Oke. Ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. 1. Larangan mencemari lingkungan. 2. Larangan membakar perkebunan. 3. Larangan menelantarkan lahan. 4. Perintah penanaman pohon atau disebut reboisasi. Baik anak-anak, materi pada pertemuan kali ini cukup dan semoga kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan bisa kita buka sesi pertanyaan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.